Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati, yang saya junjung tinggi fatwa dan nasihatnya para ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Rais Suriah PCNU Kabupaten Madiun, jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Madiun, para pengurus Majelis Wakil Cabang, para kader dan para banom lembaga yang pada saat hari ini, hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia dan sangat bersejarah bagi Kabupaten Madiun, ya, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Ini ditempatkan di satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu MWCNU Geger, di mana di depan saya ini ada satu monumen sejarah dulu pernah dipakai oleh para muassis NU. Mudah-mudahan gedung ini nanti menjadi penanda untuk generasi kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan alhamdulillah sebetulnya kita sudah lama di Nahdlatul Ulama, ya. Jadi nanti kesempatan ini saya ingin memberikan semacam penguatan lah bahwa kita ini patut bersyukur hidup di negeri kita yang bernama negeri Indonesia, ya. Saya sebetulnya sudah hampir 20 tahun berkeliling di Indonesia. Kalau di PKPNU sekitar 12 tahun, tapi sebelumnya sudah lama berkeliling, ya. Juga sudah berkeliling di beberapa negara, artinya saya sudah membanding-bandingkan antara Indonesia dengan negara yang lain, ya. Nah, kesimpulan saya ini sudah, kalau dalam teori disertasi itu namanya sudah grand teori. Saya sudah menemukan teori tentang Indonesia dan saya sudah menemukan teori tentang Nahdlatul Ulama, ya. Jadi kami ini sudah khuruj selama hampir 12 tahun, ya. Ini khuruj paling panjang, ya. Kalau Syekh Ilyas itu khuruj kan 40 hari saja patokannya. Jadi namanya Arba'in itu, ya. Program Arba'in itu khuruj 40 hari. Syekh Ilyas itu pendiri Jamaah Tabligh di Madrasah Deobandi di India Utara, ya. Beliau fatwanya jelas, kalau seorang muslim tidak pernah khuruj itu belum dianggap muslim. Jadi kalau sampean kalau kategorinya Jamaah Tabligh itu belum Islam, ya. Masih jahiliyah kira-kira gitu. Kata mereka, ini kan bukan kata NU, ya. Nah, khurujnya mereka itu patokannya 40 hari, ya. Kata saya Ilyas, kalau orang Islam itu khuruj selama 40 hari dijamin masuk surga. Nah, kalau saya menggunakan perbandingannya dengan saya kan 12 tahun, Pak. Insya Allah kita di atas surga, ya. Karena jauh dari 40 hari, ya. Yang kedua, kata mereka lagi, ini kan sering saya baca dokumen Jamaah Tabligh itu. Kata mereka kalau orang khuruj 40 hari boleh menikah lagi, ya. Kenapa? Karena selama 40 hari itu tidak berhubungan dengan istrinya. Kategorinya adalah jihad fisabilillah. Maka boleh menikah lagi. Dan kalau kepepet boleh mengambil hukum sendiri, ya. Nah, kalau saya menggunakan Jamaah Tabligh, jumlah istri saya berapa, Pak? 12 tahun dibagi 40 hari, ya. Tapi kalau di NU soal nikah lagi itu kan tidak usah diributkan, ya. Dilakukan saja dengan sebaik-baiknya. Kalau kiai-kiai NU itu tidak usah diajari poligami, sudah canggih di soal itu. Kiai NU itu sudah selesai, ya. Makanya nggak pernah diseminarkan gitu, ya. Ya. Jadi insya Allah gitu. Tapi saya nggak pernah poligami. Saya nikahnya berani, pulangnya nggak berani. Nah, selama khuruj ini ada beberapa daerah yang tidak pernah didatangi oleh petinggi Nahdlatul Ulama sejak zaman dulu. Saya sudah aktif di PWNU dulu di Jawa Timur, di PMII, di PWNU Jawa Timur, kemudian di PBNU sudah beberapa periode lah di situ sejak zamannya Kiai Hasim, ya. Nah, waktu itu saya sudah mendatangi satu tempat di Sumatera yang tidak pernah didatangi oleh petinggi Nahdlatul Ulama, ya. Kemarin waktu COVID-19 itu bulan Juli itu kan Delta itu, ya. Itu Indonesia itu lumpuh total karena saya naik pesawat itu. Paling naik pesawat itu isinya orang 5, orang 10 gitu. Kita sampai ke sebuah daerah di kabupaten namanya Padang Lawas. Di daerah Sumatera Utara, dari kota Medan bisa sampai 17 sampai 20 jam kalau kondisinya tidak bagus. Namanya Kabupaten Padang Lawas. Saya datang 3 kali, Pak, ke situ. Itu jauh sekali. Kenapa saya harus datang ke situ? Karena Padang Lawas itu tetangganya Padang Mahsyar.
Jadi nanti sampai menjelang hari kiamat itu lewat padang lawas dulu baru padang mahsyar. Makanya saya datangi supaya nanti nggak kehilangan jejak nanti di akhirat gitu ya. Udah kita datangi dan kita ini tidak lockdown tapi download. Saya dengan Kiai Munim tidak pernah berhenti, kita jalan terus. Karena kalau sampai berhenti semua itu berhenti beneran Indonesia itu. Maka ada perintah Kiai Sepuh sampai jalan aja. Alhamdulillah kita tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika saya di Padang Lawas, begitu masuk acara PKPNU pembukaan, bupatinya itu tidak ada yang pakai masker, Pak. Bulan Juli dalam situasi Indonesia dihajar Delta, orang penduduk Padang Lawas itu tidak ada yang pakai masker. Termasuk waktu PKPNU pesertanya 500 orang, tidak ada yang pakai masker. Kan saya heran ini loh. Saya tanya bupatinya, Pak Bupati kok di sini nggak ada yang pakai masker? Jawabannya Bupati itu enteng, Pak Kiai. Di sini itu sekarang harga sawit 3.400. Dulu harga sawit hanya 400-600, sekarang 3.400. Jadi orang Padang Lawas itu sedang punya harapan tinggi, Pak. Kalau orang sedang punya harapan, pasti tidak akan kena COVID. Nah itu betul, Pak. Ya, karena lagi mau beli motor, beli rumah, mau kawin lagi gitu kira. Coba kalau ada orang yang mau kawin lagi, Pak, pasti nggak kena COVID itu, ya. Karena hidupnya lagi bersemangat, itu nggak akan kena. Kenapa Jakarta dihajar habis COVID? Karena sudah nggak punya harapan lagi di dalam hidup ini. Antara hidup dengan mati sama aja lah gitu, akhirnya ya banyak yang kena gitu. Nah saya sudah mengelilingi, akhirnya saya menyimpulkan, Pak, jadi Indonesia itu adalah sebuah hamparan negeri yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Ini karena saya buktikan sendiri, kalau dulu kan hanya baca buku geografi ya. Saya lihat sendiri, saya saksikan bahwa tidak ada negeri ya, sebesar Indonesia dan negeri sekaya Indonesia itu tidak ada, Pak. Saya sudah banding-bandingkan di banyak negara tidak ada. Dan saya meyakini meskipun Quran itu turunnya di Timur Tengah, wabil khusus di Arab, tapi Quran itu bicara tentang Indonesia. Tidak ada sampean lihat di Arab kan ada wal jibala autada ya, bahroini yaltaqiyan nahro. Di Anda sana nggak ada, Pak. Di sana itu nggak ada gunung, adanya bukit. Bukit-bukit. Kalau di sini ini gunung-gunung berjajar, itu maksudnya apa? Itu Gunung Merapi, Pak, yang menjadi urat nadinya kehidupan di muka bumi ini, alam semesta ini. Kalau Gunung Merapi di Pulau Jawa saja meletus, itu dunia selesai, Pak. Karena Gunung Merapi kita itu paku buminya buminya dunia itu ada di sini semua. Dan ini negeri kaya sekali, Pak, kaya sekali. Ada catatan yang menyatakan Indonesia itu negara paling kaya nomor 1 di dunia. Jadi 1 sampai 20 itu Indonesia terus sampai ke bawah ya. Kayanya luar biasa. Tetapi negeri ini miskin, Pak ya. Jadi isinya itu termasuk NO-nya itu isinya 8 asnaf ya, wal fuqara wal masakin ya. Ada orang kaya aja datang ke NU ternyata wal gharimina alaiha, baru utang nggak bisa nyaur lalu datang ke NU gitu ya. Itu miskin masalahnya. Ini negeri kaya sekali ya. Luar biasa kayanya, tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Yang namanya karbon ya. Karbon itu kan orang untuk bernafas kan pakai karbon, Pak. Itu ngambil oksigennya di mana? Dari Indonesia. Indonesia itu menyediakan 70% karbon dunia. Baru di bawah karbon Indonesia itu ada namanya Brazil. Itu di sungai Amazon, hutan Amazon. Baru berikutnya itu ada di Afrika. Artinya kalau terjadi apa-apa di negeri kita, ozonnya itu berkurang, negeri itu kiamat, Pak. Jadi kalau ada orang yang mau ngomong kiamat itu di mana? Kiamat itu di Indonesia. Itu baru saja kita bicara karbon. Ada yang menyatakan, teman saya seorang dirjen di DKPP menyatakan, kalau laut Indonesia itu diurus dengan baik sak budidayanya, itu menghasilkan uang 21.000 triliun 1 tahun. APBN kita cuma 4.000, Pak. 21.000, artinya sekali kita ngolah laut kita bisa bayar utang luar negeri kita dengan sangat mudah, tidak perlu membebani rakyat kita ya. Selat Malaka, kalau Selat Malaka itu diolah dengan baik, itu menghasilkan 11.000 triliun. Sementara keberadaan Selat Malaka kita hari ini hanya menyumbangkan sekitar 35 miliar kepada sumbangan negara kita. Ini negeri kaya sekali, Pak, kaya sekali. Dan yang namanya peradaban dunia itu, Pak, itu dilihat dari Gunung Merapinya. Jepang itu bisa maju karena hanya punya 1 gunung Merapi, namanya Gunung Fuji ya.
Fuji aja, Jepang bisa maju kayak gitu. Indonesia itu isinya gunung semua di mana-mana. Ya, baik gunung yang menonjol maupun yang tidak menonjol. Ya. Gunung yang tidak menonjol itu yang di laut itu, yang nggak kelihatan. Ya, Gunung Merapi kita 117 Gunung Merapi. Ya, 117 Gunung Merapi. Satu Gunung Merapi itu melahirkan triliunan mineral tanah jarang, Pak. Jadi misalnya kayak Gunung Merapi di sekitar sini, kayak Gunung Merapi di Lumajang, itu triliunan mineral tanah jarang. Yang tanah jarang ini nanti akan dipakai energi nanti di akhir zaman. Makanya Elon Musk akan ke sini karena ngambil nanti baterainya dari sini, dan itu 70% ada di Indonesia. Indonesia itu isinya begitu, Pak. Kekayaan laut kita, uranium. Kemarin ada orang dari Dirjen Migas cerita ke saya, Pak Kiai, itu uranium yang muncul hari ini, ya, yang muncul hari ini di Sidoarjo itu hanya bukan di hanya di Porong, tapi hampir di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Uranium itu sekarang naik, Pak, dari bawah ke tengah. Nah, siapa yang narik uranium itu, Pak? Yang narik orang NU. Sampean Pak, kerjaannya tiap malam Jumat istighosah, baca Yasin, ke kuburan, ziarah kubur. Inilah narik mineral ini, ya. Masalahnya sampean nggak ngambil, Pak, cukup narik aja dari atas, yang ngambil orang lain, sehingga yang kaya orang lain itu loh. Itu masalah NU itu di sini. Baru doa saja ini, belum ngambilnya ini, belum ngakuisisi. Belum kita punya kekayaan namanya thorium, terbesar di seluruh dunia. Thorium kita, 1 liter thorium bisa menghidupkan kendaraan 200 tahun, Pak. Jadi jenengan kalau mobilnya diisi thorium, 200 tahun kendaraan sampean masih jalan, sampean sudah mati berkali-kali. Ya. Itu yang thorium KW20. Thorium yang KW1 bisa menghidupkan kendaraan sampai 1000 tahun. Itu bayangkan. Itu ada di Indonesia semua. Dan thorium itu ada di mana? Pusatnya ada di Bangka Belitung, selebihnya ada di wilayah selatan dari sepanjang NTT sampai ke Aceh. Dia nempel di pasir besi itu, thorium itu. Kita belum bisa manfaatkan thorium. Nah, untung, Pak, kalau tidak ini dieksploitasi semuanya, habis. Untung ada Bunyai Roro Kidul itu. Ya. Itu kan muslimat. Kalau lihat pakaiannya sama-sama hijau kan. Makanya sering tawasul ke Bunyai, itu wali itu, ya. Itu yang jaga wilayah kita, karena itu samudra besar sekali, angkatan laut kita belum sekuat itu untuk menjaga itu. Ya. Jadi ini negeri luar biasa, kaya raya. Makanya kalau hari ini ada yang bertanya, sebetulnya yang disebut the promise of land itu, tanah yang dijanjikan tuh yang siapa tanah yang dijanjikan tuh? Hari ini kan lagi ribut, Pak, lagi rame. Ini kan teori akhir zaman yang sudah mulai bicara hari ini. Apakah the promise of land itu di Palestina, apa di Nusantara, wabil khusus di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa itu, ya, dalam serat-seratnya para wali termasuk Sunan Prapen, ini disebut pulau intinya dunia di sini. Jadi kuncinya dunia itu ada di Pulau Jawa. Makanya kalau sampean lihat program komputer namanya JavaScript, itu diambil dari kata Java, Pulau Jawa, ya. Ibu kota Yahudi itu namanya Java Tel Aviv. Jadi kemungkinan orang Yahudi yang asli, bukan yang Askenazi, itu keturunan Jawa. Wabil khusus keturunan Gegers ini. Sampean mbahnya Yahudi aslinya itu, ya. Makanya ada nama Wahyudi, ya. Nah, itu nama Yahudi dengan Wahyudi itu dekat itu. Dari sini, Pak, teorinya itu. Ya. Ini bener ini. Java namanya itu Java. Java itu bahasa Inggrisnya Yahudi itu bahasa Inggrisnya Zeus. Jawa diambil dari kata Jawa. Jadi sekarang mulai muncul yang disebut pusat peradaban dunia itu di mana? Induknya itu. Sekarang dunia mulai mengatakan bahwa pusat peradaban di dunia ini, mikotnya, peradaban utamanya dimulai dari Nusantara, wabil khusus Pulau Jawa. Jadi udah mulai jelas, Pak, bukan di Palestina, Pak. Palestina itu arkeolog dari Tel Aviv University itu sudah menggali. Mereka itu mencari hartanya Nabi Sulaiman. Digali itu, masjid di bawah Masjidil Aqsa itu digali oleh arkeolognya mereka. Tidak ditemukan apa-apa. Hartanya Nabi Sulaiman tidak ditemukan sama sekali di situ, di bawahnya Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena hartanya Nabi Sulaiman itu bukan di Masjidil Aqsa, Pak, tapi di Borobudur. Ya. Loh, ini benar nih teorinya ini. Ada yang mengatakan Borobudur itu bukan tinggalan Sanjaya. Borobudur itu bikinan Nabi Sulaiman.
Makanya di situ ada kabupaten namanya Sleman. Itu Kabupaten Sulaiman itu. Loh, saya nggak percaya, ini ada teori baru kok ini. Kalau saya percaya saya. Sulaiman, lalu sebelahnya ada kabupaten namanya Wonosobo, Ratu Saba. Negerinya Ratu Saba itu namanya Wonosobo. Ya. Nah, hasil dari carbon dating, dicek ini carbon datingnya Candi Borobudur. Itu hasil carbon datingnya itu 15.000 sebelum Masehi. Jadi 17.000 kalau sekarang itu. Jadi kalau ada yang menyatakan Sanjaya Sailendra itu hanya ekskavasi saja. Jadi candi itu sudah bentuk gunung, oleh Sailendra diambil, ternyata di dalamnya ada ditemukan ini gitu. Jadi ini peradaban tua. Belum situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu 20.000 tahun sebelum Masehi. Itu diduga ya, itu juga zamannya nabi-nabi. Jadi mulai muncul, Pak, Indonesia itu negeri wali apa negeri nabi? Mulai muncul Indonesia itu, wabil khusus Pulau Jawa itu negeri nabi, para ambia, bukan sekedar aulia, Pak, tapi ambia, nabi semua. Ada yang menyatakan Nabi Ibrahim itu istrinya 3, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Kenturah. Siti Kenturah itu dari Jawa, yang melahirkan dunia sekarang ini, namanya Kenturah ya. Bahkan Siti Hajar sendiri, bapaknya namanya Syekh Sulaiman, itu ahli penambang dari Sumatera yang dipanggil Raja Namrud ya. Makanya Kanjeng Nabi walaupun keturunan orang Arab ya, tapi Kanjeng Nabi perilakunya itu persis orang geger, Pak. Cara duduknya, cara hormatnya terhadap tamu. Jadi keturunan sini. Ini mulai terjadi, Pak, hari ini. Sebenarnya siapa peradaban pertama ini di muka bumi ini? Orang mulai mengira-ngira jangan-jangan Jawa ini adalah peradaban pertama. Jadi Jawa adalah punjernya peradaban dunia. Sekarang mulai kebalik-balik, Pak. Di mana-mana isinya kok orang Jawa. Lah orang Jawa itu kan hebat, Pak, kosakatanya. Orang Jawa itu punya kosakata namanya nggih. Nggih itu bukan iya, bukan tidak loh, Pak. Kan nggih kan angel, Pak. Nggih iki dilakoni apa iki orang Jawa. Cara mengelabu itu nggih ora kepanggih. Maksudnya itu. Orang Belanda itu bingung, itu apa maksudnya? Karena nggak ada kosakatanya, nggih itu apa? Bukan yes, bukan no juga. Tapi ada nggih. Padahal orang dilakoni kan gitu ya. Jadi ini kosakatanya Jawa. Ini peradaban sangat kuno dan peradaban sangat kaya. Makanya teorinya dunia hari ini mengatakan, siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah Indonesia, wabil khusus Pulau Jawa. Barang siapa yang menguasai Nusantara dan bisa menguasai Pulau Jawa, maka dia akan menguasai peradaban dunia, karena sumber dayanya ada di sini semuanya. Semuanya ada di sini, Pak, sampai nggak usah khawatir. Kemarin baru ditemukan, Allah melalui surat Ar-Rahman menyatakan bahwa di fenomena alam ini ada namanya bahroini yaltaqiyan. Ada 2 sumber air laut yang bertemu tapi tidak saling merubah warnanya. Lalu muncul juga namanya nahroini yaltaqiyan. Dari 2 sungai besar bertemu tapi tidak saling mempengaruhi. Sampean cari ini, mohon maaf, Pak ya, saya tuh keliling kemana-mana di Afghanistan, tidak pernah saya temukan yang seperti ini kecuali di Indonesia. Kalau sampean ingin lihat surat Ar-Rahman, itu bicara tentang Indonesia, Pak, bukan di Timur Tengah. Timur Tengah nggak punya gunung, isinya bukit sama pasir aja. Di sini ada semua disebutkan di Quran itu. Nah, di antara Nahroini dan Bahroini itu terkandung energi listrik yang sangat luar biasa. Kita punya hampir 4.000 sungai besar di Indonesia. Salah satunya namanya Sungai Membramu. Kalau Sungai Membramu ini dijadikan listrik, ya tidak perlu mengaduk batu bara, itu bisa menerangi seluruh Asia, Pak. Hanya dari sungai di Indonesia saja itu. Jadi Indonesia itu negeri yang sangat kaya, tapi umatnya itu tidak pernah bersyukur, Pak. Di sini gerundel tok kayak sampean tuh, padahal orang hidup kayak geger iki nggak ada di seluruh dunia, nikmatnya kayak gini nggak ada, Pak. Ini serius. Indonesia itu negeri yang sangat ideal, yang mutawasid. Kita mendapatkan 360 hari cahaya matahari. Kita mendapatkan 360 hari bulan. Sehingga kalau ada orang menyatakan somuli ru'yati, yang bisa ru'yat tuh Indonesia, Pak. Ada sebuah negeri namanya Greenland. Greenland itu puasanya 23 jam. Nganggur hanya sejam. Sejam kan nggak mungkin sholat maghrib, sholat tarawih kan nggak mungkin, Pak. Cuma sejam, buka aja belum selesai. Artinya syariat tidak bisa dijalankan di bumi-bumi itu. Ada beberapa negara yang hanya ketemu matahari 3 bulan.
tidak pernah ketemu bulan. Bayangkan Pak, sampean mendapatkan cahaya matahari 360 hari. Sampean tidak tahu bahwa cahaya matahari itu dicari di seluruh dunia Pak. Yang karena sampean nggak ngerti, afala tatafakkarun, sampean nggak pernah berpikir, akhirnya cahaya matahari itu dianggap biasa. Padahal ini kemewahan dunia Pak. Apalagi orang Madiun kan biasa urus rengenge Pak. Jadi nggak ada bedanya. Orang lain nangis Pak lihat matahari itu. Sampai orang Jepang itu menjadikan matahari sebagai agama. Saking susahnya nyari matahari. Di sini ono kabeh Pak. Tumbuhan hidup semua di sini. Makanya ini adalah negeri keramat. Salah satu contoh negeri keramat itu apa? Jin sama setannya itu banyak di mana-mana. Indonesia itu negara dengan jumlah setan terbanyak di seluruh dunia. Ono genderuwo, sundel bolong, tuyul. Hanya di sini Pak, nggak ada dia tempat lain tuh. Tempat lain tuh paling Dracula, ya. Udah katalognya setan tuh paling banyak. Jadi di sini tuh macam-macam paling ada di seluruh Indonesia itu. Kenapa? Karena negeri kaya. Negeri kaya itu harus dijaga oleh para setan tadi. Karena setan kan dan iblis jin itu kan menjaga kekayaan sebetulnya. Nah, di sini jadi Indonesia itu menang segalanya Pak. Negeri yang sangat kaya raya, tetapi rakyatnya miskin. Nah, kenapa ini yang jadi kalau Indonesia hari ini ya mohon maaf ini, kalau hanya sekedar mau bangun infrastruktur itu merem Pak, gampang. Ini negeri kaya raya ini. Punya sejarah yang sangat panjang, ya. Ini adalah pusat punjernya dunia menurut Sunan Prapen. Kata saya pernah ketemu dengan dzurriahnya Sunan Prapen yang menjadi juru kunci di Gunung Rinjani. Beliau membuka seratnya Sunan Prapen. Dalam Sunan Prapen itu putranya Sunan Giri. Ya, beliau menyatakan ketika Allah menciptakan Nur Muhammad dan menciptakan bumi, itu dimulainya itu titiknya dari Nusantara ini Pak. Maka kata Sunan Prapen, karena Allah memulai, dia dimulai dari sini, maka Allah akan mengakhiri dunia itu dari Nusantara juga. Jadi teori kiamat itu bukan Putin meledakkan Inggris, tapi Gunung Merapi di Indonesia meletus bareng-bareng, maka kiamat itu selesai semua. Kalau begitu, kalau kiamatnya dari Indonesia, berarti Imam Mahdinya ada di Indonesia. Ada Pak Imam Mahdi dari Indonesia. Ya jelas. Lah NU lahir kan untuk itu, memfasilitasi itu. Jadi ini sampean-sampean ini para bapak, para kiai sepuh ya, walaupun sampean tuh kelihatannya biasa-biasa saja ya. Sebetulnya keturunan para nabi Pak dengan ini. Kalau tidak langsung nabi langsung atau sekitar-sekitarnya nabi. Keturunan Kan'an ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu mungkin aja gitu. Yang jelas ikut teorinya itu ya. Jadi betapa hebatnya Nusantara itu. Nah ini kalau masalahnya di mana? Kita ini kok tidak maju-maju. Ya bal-balan kok selalu kalah sama fitnah. Ya masalah kita ini menurut pengamatan saya itu sekarang hanya satu Pak. Ini tolong nanti menjadi programnya Nahdlatul Ulama lah ya. MBCNU atau PCNU Madiun. Masalahnya tuh di mental psikologis. Itu saja. Jadi mental psikologis kita ini sudah dirusak Pak oleh kekuatan besar supaya kita tidak menjadi bangsa yang fa'il tadi, yang maju tadi. Belanda 350 tahun itu sebenarnya dirusak bukan sekedar kekayaannya. Kalau kekayaannya VOC itu memiliki kekayaan sekitar 110.000 triliun. VOC itu dikatakan adalah sebuah perusahaan yang tidak akan ada bisa menandingi sampai hari kiamat. Ya, walaupun Apple macam-macam hari ini kumpul, 20 perusahaan tidak bisa mengalahkan kekayaan VOC. Yang hanya ngambil sekitar 200 tahun di Indonesia Pak. Tidak ada habis-habisnya. Indonesia itu mau dikeruk, tidak ada habis-habisnya Pak. Freeport itu yang diambil baru 0,0 sekian Pak. Jadi isinya itu emas semuanya. Gunung-gunung Merapi itu sabuknya pasti emas semua Pak, emas semua. Nah, karena emasnya belum diambil, munculnya Mas Joko, Mas Slamet gitu ya. Ini kan butuh peradaban maju. Nah makanya mentalnya ini diperbaiki. Saya mintalah dijadikan. Nah salah satu dulu kita kenapa PKPNU itu adalah menaikkan mental kita supaya kita ini percaya diri Pak. Kenapa? Kalau kita percaya diri, kita ini bisa mengelola sumber daya yang kita miliki sendiri. Saya dengar MWC NU Geger ini adalah salah satu MWC yang tingkat kemandirinya mungkin terbaik di Kabupaten Madiun. Ya sudah, ini jadiin mabadi khairul ummah, digerakkan masyarakatnya Pak. Insya Allah kalau NU maju di suatu tempat, kan NU ini kan kodik Pak. Ya, coding. Kalau tidak ada NU ini mohon maaf ya, ini kan perjalanan saya ya selama hampir 12 tahun, 20 tahun, bukan sekedar baca buku, saya mengelilingi benar dan membanding-bandingkan.
Jadi setelah kita jauh dari Kanjeng Nabi 1400 tahun dan wahyu itu sudah dicabut oleh malaikat Jibril, kita ini mau beragama Islam itu ikut siapa? Kan susah, Pak. Sampai dengan Kanjeng Nabi jaraknya 1400 tahun itu jauh banget. Sudah lewat ke gunung sudah melewati negara berapa? Dari Haromain ke sini itu jauhnya luar biasa. Tapi kenapa kok sampean hari ini kok bisa masih mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi, dan orang Indonesia, orang NU itu katanya sangat dekat sekali dengan Kanjeng Nabi. Jadi kalau hari ini Kanjeng Nabi ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pasti jawab NU, Pak. Orang NU. Jadi ini kelebihannya orang NU, Pak. Sejelek-jeleknya sampean ini orang dekatnya Kanjeng Nabi. Pasti diceluk duluan, namanya sahabat kan gitu. Jadi itu. Jadi ini paling dekat. Nah, kenapa? Karena ada Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, kalau hari ini tidak ada NU, kita diberikan anugerah oleh Allah berupa lahirnya Nahdlatul Ulama. Kita sangat berat, Pak. Hidup di era zaman, akhir zaman, beragama di sebuah negeri yang kaya raya. Kalau tidak ada NU, saya yakin sampean nggak bakal jadi apa-apa. Masuk surga itu sulit. Ya. Isinya orang Indonesia hari ini tuh yang beragama, isinya kan kalau nggak mu'alaf kan awamul awam. Ya kan? Ya sampean kan paling sekitar itulah. Yang alim itu kan susah, yang alimul alim, yang khawasul khawas itu kan sudah susah. Apalagi ijtihad mujtahid sudah nggak ada lah, Pak. Wong Imam Malik itu harus hafal 4.000 hadis, 400.000 hadis untuk bisa jadi mujtahid. Sampean hadis Arba'in Nawawi aja lupa terus kan gitu ya. Ya enggak? Sudah, nah dengan begitu posisi awam ini, posisi mu'alaf ini, ya sudah ikuti saja Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah kita selamat, Pak. Ya, di dunia dan di akhirat ya. Itu artinya sampean ikut NU itu untuk selamat di garisnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak ikut NU, saya nggak yakin, Pak, nggak yakin. Ini mohon maaf ya, ini bukan pendapat pribadi, saya sudah mempelajari. Untung orang ber-NU hari ini. Insya Allah negara kita ini akan makmur dan maju karena Nahdlatul Ulama ya. Kalau orang bukan NU hari ini, Pak, ini mesti liburan ini. Ya kan? Kok orang NU geger kok malah memperingati hari Pancasila itu? Kalau nggak NU nggak mungkin itu. Orang yang lain liburan begini mending ke Surabaya main-main ke Malang, Pak. Sampean malah di sini. Ya, kadang-kadang malah suruh bayar. Ya kan, suruhnya nyumbang ini berkat macam-macam. Itulah kehebatan orang NU dibanding orang yang lain. Ini namanya mabadi khairul ummah. Dalam situasi negara yang seperti ini, Nahdlatul Ulama masih mendoakan supaya negeri ini maju, supaya Nahdlatul Ulama maju. Jadi saya minta tolong yang menjadi program prioritas adalah merubah mental psikologisnya warga Nahdlatul Ulama. Karena tesisnya semua orang mengatakan sama, Pak. Untuk memajukan Indonesia itu gampang, majukan NU. Jadi kebangkitan Nahdlatul Ulama itu adalah syarat mutlak kebangkitan NKRI. Jadi nanti kalau NU bangkit tahun 2026, insya Allah NKRI akan bangkit nanti pada tahun 2045. Udah itu rumus, Pak. Nggak akan bisa bangkit tanpa NU. Soekarno boleh hebat, semua orang ngakui. Ya, founding fathers orang paling top di dunia, dikenali, ditakuti di seluruh penjuru dunia. Bahkan Putin itu, ya, orang yang sangat dikagumi Putin. Pertama Rasulullah, yang kedua Muhammad Soekarno. Itu ada. Jadi ketika Putin mau menyerang Amerika itu, Pak, tawasul kepada Kanjeng Nabi sama Soekarno. Dia sangat mengagumi Soekarno. Tetapi sehebat-hebatnya Soekarno, tanpa NU sukar, Pak. Ya. Sampean yang PDI itu. Soekarno tanpa NU sukar, Bung Karno tanpa NU bongkar, Pak. Tetap belakangnya ada NU-nya ini. Ya. NU itu kunci di sini, kunci ya. Jadi itu hebatnya Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu menjadi kunci. Nah ini nih. Nah, untuk mendekati NU itu tidak mudah, Pak. Karena NU itu sifatnya coding, maka mendekatinya juga tidak mudah karena ini tinggalannya wali. NU itu bukan sesuatu yang linier, bukan. Ya. NU itu bukan linier, Pak. Ada teman saya namanya Profesor Atik Bintoro yang menciptakan pesawat N219. Itu keturunan sini ya, Gus Li ya, Geger ini. Beliau dari Banyuwangi tapi mbahnya dari Geger. Kata Profesor Atik, NU itu adalah organisasi yang poskeos, Pak. Poskeos itu artinya apa? Organisasi yang tidak bisa didefinisikan. Angel, Pak, NU itu. Kita mendefinisikan NU dari arah barat, ternyata NU berangkatnya dari timur. Kan gitu, didefinisikan dari timur, munculnya dari selatan. Pokoknya angel NU itu. Ya, makanya kenapa? Karena NU itu khawarikul a'dah, wali. Wali-wali berkumpul,
waliullah berkumpul, dilanjutkan wali murid berkumpul, ya. Tetap nggak kehilangan khawarikul adanya, masih tetap kuat NU ini. Ini coding akhir zaman yang harus dipecahkan, ya. Termasuk nanti salah satunya konon asasi itu monggo panjenengan pecahkan apa isinya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena itu adalah coding di akhir zaman itu. Jadi jenengan dikasih Nahdlatul Ulama itu kemewahan yang sangat luar biasa, tolong diikuti ini, karena saya meyakini Pak, kebangkitan Indonesia ini bukan dari arah yang mana, tapi dari Nahdlatul Ulama, ya. Insya Allah kalau Indonesia ini nanti bangkit, ya, NU akan memulai kebangkitan ini. Makanya kalau ada prestasi-prestasi ini saya sangat gembira ini, ya. Ya, sudah mulai walaupun sederhana Pak, ya. Nah, nanti setelah ini tolong Pak, setelah kita berhasil membangun revolusi mental struktural tadi, mental psikologis kita melalui pendidikan, melalui ideologisasi, ya. Nanti sampai mulai pelan-pelan mulai merubah Pak. Ini ada yang salah sebetulnya kita ini tak buka aja ke sampean supaya kita sama-sama mengingatkan supaya kita ini selamat. Jadi kita ini sebenarnya ada makanan yang salah Pak. Jadi beras yang kita makan itu IR itu. Ini kan dulu Pak Harto terpaksa karena harus minjam duit Bank Dunia. Akhirnya Pak Harto harus membuat namanya program Green Revolution. Padi jenis rekayasa IR itu sebetulnya padi bukan makanan manusia Pak, tapi makanan tikus dan wereng. Maka saingannya kan tikus sama wereng itu kan, itu yang dimakan sampean itu. Nah, ada teman saya yang mati kemarin itu cerita, ada arseniknya 0,00 sekian itu. Jadi sampean itu kenapa kok nggak maju-maju Indonesia itu? Masyarakatnya kok makin lama secara genetik kok makin kecil Pak. Tinggi rata-rata Indonesia kan 160 ke bawah, ya. Padahal dulu Gajah Mada itu hampir 2 meter. Laksamana itu hampir 2 meter. Mala itu sekitar 1,8. Teorinya gampang. Tidak mungkin mengalahkan Mongol kalau orang tingginya 150, nggak mungkin menang Pak. Mongol itu dengan mudah mengalahkan Arab yang tingginya sama. Mongol dengan mudah mengalahkan Romawi, kok kalah sama bangsa Jawa ini sampean? Kan nggak mungkin, pasti sampean tingginya nggak jauh dari situ, hanya mungkin lebih langsing. Lah kok sekarang kok tambah mengecil dan ngantuan itu karena sampean salah mangan kuwi Pak. Beras wereng karo beras tikus iku sampean pangan itu, ya. Namanya IR. Nah, menurut saya ini harus disiasati. Nah, kita punya bibit namanya bibit Nusantara, itu bibit 150 tahun Pangeran Diponegoro. Ada bibit yang 400 tahun yang dimakan dulu oleh Sultan Agung. Yang bibit 700 tahun yang dimakan oleh Kerajaan Majapahit. Bibit inilah yang dimakan bangsa kita terakhir zaman Soekarno. Maka jangan heran sepak bola kita dengan mudah ngalahkan Uni Soviet di kandangnya Uni Soviet Pak. Jadi ngalahkan Uni Soviet itu bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan bisa pakai dukun, kan gitu kan, bikin caranya nggak bisa nendang. Kalau di Uni Soviet kan dukunnya nggak bisa ke sana. Kalahkan di sana. Badminton kita juara, ramang nggak bisa ditembus oleh Pele. Kenapa? Karena masih makan beras Nusantara asli ini. Nah, beras ini sekarang yang asli dibawa di Sembalun. Disitulah beras ini tingginya 2 meter, panennya bisa setahun 2 kali, dibawa ke Amerika. Beras inilah yang dimakan Bill Gates sama Elon Musk. Kenapa Elon Musk tambah lama tambah pinter? Ya kan? Karena makan beras Nusantara. Kenapa sampean kok tambah mlerep ngantuan? Orangnya kecil-kecil gampang mati, ya, sudah makan beras IR ditambah vaksin 3 kali. Ya. Sampean jadi mengkeret ngene kaya jeruk, Pak. Tinggal dibuang ya gitu. Jadilah bangsa tempe bongkrek sampean ini, ya. Karena makan makanan yang salah. Menurut saya orang NU harus kurangi makan Pak. Itu teorinya. Kalau ndak ada waktu tertentu puasa ya Pak, ya kan? Sampean puasa aja. Ya kan? Puasa yang jelas ijazahnya kan banyak. Misalnya puasa dalail, puasa aja Pak. Nah, daripada sampean angel mangan barang yang nggak pas, mending puasa aja. Kalau rokok itu jangan Pak, ngaruh rokok kan bagus ya. Jangan ditinggalkan itu rokok itu. Bagus. Ya, hadisnya Al-Qur'annya jelas ya, warga ma'arokiin itu. Dan rokok itu dan kopi itu bagian dari misteri kehidupan, Pak. Itu tidak bisa dirasionalisasi. Ada kiai di Bogor, tetangga saya, kiai NU, ya, kerjaannya ngerokok terus. Akhirnya sampai sekarang nggak punya rumah, Pak. Akhirnya sama istrinya analisa, iki sampean kenapa kok nggak punya rumah? Gara-gara sampean tuh ngerokok terus uripe. Habis itu menghentikan rokok, tetap nggak punya rumah. Orang ada hubungannya kok. Jadi misteri rokok di situ. Al-qahwah wa dukhon itu. Makanya disarankan para kiai-kiai zaman dulu tuh ngerokok itu penting. Kenapa? Untuk ngancani wirid nek bengi.
Lah sampai nek mancane wingi kanggo opo kancane nek orang ngopi karo rokok, Pak. Jadi kalau belum ngopi sama ngerokok itu kalau ngombene teh tawar, dudu wong NU, Pak. Wong NU kudu kono gula-gula gitu. Jadi ini makan tolong dikurangi. Makan-makan yang tidak penting. Makan-makan pangan yang asli Nusantara. Ini tolong sanatnya dicari kembali. Diam-diam Nahdlatul Ulama ya, mencarikan solusinya, mulailah dimakankan kepada generasi kita yang akan datang. Insya Allah generasi kita akan kuat seperti orang-orang tua kita dulu, Pak. Otaknya berkembang. Ada analisa, Pak, Indonesia itu otaknya makin mengecil. Dulu kita ini sekitar CC-nya itu sekitar 1.200. Sekarang turun, Pak. Sampai kenapa kok Cina kok maju? Otaknya tuh di atas 2.000, Pak. IQ-nya tuh sekitar minimal 140. Lah sampai begitu diukur sama sekali nggak ada IQ-nya, karena otaknya di bawah 1.000-an. Itu gara-gara itu. Jadi kalau nanti orang NU kembali kepada riyadhahnya para aulia, ya, ziarahnya diperkuat, makannya diperbaiki, makannya seperlunya, yang penting gizinya terpenuhi, buah-buahan banyak sekali di sini. Ikan tidak sulit, telur tidak sulit. Saya meyakini nanti pertumbuhan otak intelektual kader-kader Nahdlatul Ulama itu nanti akan lama makin tumbuh. Karena pesannya Mbah Hasyim di Qonun Asasi itu kan hanya 3, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim menginginkan sebuah negara yang kuat, agama yang kuat. Negara, agama menjadi inspirasi untuk mengatur negara ini, tapi jangan lupa kata Mbah Hasyim, yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dipegang, Pak, karena itu kunci sebuah peradaban dunia. Maka NU harus memulai itu, ya. Tolong sekali lagi, Pak, nggih, jangan ibu-ibu itu loh, Pak, mangan kok telung piring ditambah Indomie. Wah, liku isinya kan gula kabeh, Pak. Ya barco itu pasti ngantuk sampean kalau itu. Ditambah kerupuk kan sama aja ini unsurnya ini, ya. 3 ini unsurnya sama. Dikurangilah makan nasi sedikit. Bukan mengurangi hak petani, ya. Bahkan kalau bisa harga petaninya makin, kualitas padinya makin bagus, harganya makin mahal. Tapi ini kita untuk mengurangi memperkuat spiritualitasnya orang-orang Nahdlatul Ulama, karena orang NU ini yang nanti diincar, Pak, genetisnya. Semua negara dunia hari ini butuh NU. Saya kemarin ketemu yayasan Hikari dari Jepang. Jepang itu kehilangan 5 juta penduduk produktif usia muda. Kenapa? Karena Jepang itu perempuannya nggak mau nikah lagi karena bekerja di sektor, akhirnya kekurangan penduduk 5 juta. Dia minta penduduk 5 juta itu dari Indonesia. Syaratnya satu, Pak, kata Hikari Foundation. Syaratnya NU kata dia. NU itu Nahdlatul Ulama, ya, bukan Newcastle United, bukan. Syaratnya harus dari orang NU. Karena kalau orang Jepang tuh tahu, kalau orang NU itu pasti loyal, Pak. Akhlaknya bagus, hubul waton. Kalau orang pasti mencintai negara, pasti dia akan sangat kuat. Yang kedua, yang butuh ini Eropa. Eropa kehilangan hampir 25 juta, Jerman kehilangan hampir 7 juta penduduk usia produktif. Sama, mereka mintanya dari Indonesia, tapi dari NU, Pak, bayangkan. Jadi orang NU nanti walaupun di sininya ini NU 8 asnaf, tapi digoleki nang donya, Pak. Walaupun tempe bongkreh, tapi ini terjadi hari ini semuanya. Orang Singapura sekarang butuh NU, Taiwan butuh NU. Di mana-mana butuh NU, Pak. Amerika butuh NU. Makanya nanti cita-cita kita kalau NU bangkit, kita harus punya kantor di depan PBB, Pak. Di New York. PBB kan tulisannya UN, ngarepe NU. Iya kan? Isu-isu nganggo sarung ngopi ning kono. Rokokan. Iki wong Eropa bingung ki sapa ki, bangsa apa gitu. Padahal ini bangsa yang membuat peradaban pertama kali di seluruh dunia, namanya bangsa NU, ya. Jadi saya ingin katakan, dunia ini sekarang mencari NU, Pak. Maka berbarislah dengan rapi yang baik, ya. Tata SDM-nya. Anak-anak kecil kita dikembalikan, dilatih fisiknya secara bagus seperti orang-orang tua kita dulu, ya. Macam-macam dikembalikan. Karena saya meyakini ini nanti kebangkitan dunia juga akan sangat ditentukan oleh Nahdlatul. Pokoknya NU itu akan bangkit, Pak. Caranya saya nggak ngerti. Yang penting saya udah baca indikasinya ini. Di mana-mana NU bangkit, Pak. Sebentar lagi nih kalau nggak ini, Pak, NU itu untuk jadi presiden tuh gampang sebetulnya. Kita tunggu aja, suatu saat NU pasti jadi presiden, ya. Sudah sadar kok semua orang itu. Walaupun NU itu rada ngawur-ngawur, tapi rata-rata sudah ya, bupati itu kan rata-rata orang NU semua. Ya, sudah susah nyari bupati yang tidak NU, ya. Paling nggak dia ngaku-ngaku NU lah minimal kan gitu. Nggak ada bupati Muhammadiyah wani ngaku deklarasi itu nggak akan ada. Dulu masih begitu, sekarang enggak, Pak. Sekarang Jawa Timur aja rata-rata NU semua.
Nah, karena NU semua hanya bengkerengan dewe gitu. Itu tinggal diatur saja ininya ya nanti strateginya. Gimana SDM yang begitu melimpah gitu. Jadi NU ini akan kuat, maka Nahdlatul Ulama fokus di masing-masing. Jangan lupa memperkuat keluarga, Pak. Jangan lupa memperkuat keluarga, memperkuat hubungan suami istri, memperkuat anak, ya Pak ya. Bapak-bapak itu ora usah bermimpi untuk menikah lagi, nggak usah lah Pak ya. Itu ruwet lah itu ya. Kecuali bisa mengatasi di luar itu nggak apa-apa. Tapi kalau syaratnya kan berat itu. Pokoknya keluarga diperkuat. Jadi saya meyakini nanti kebangkitan. Nah, kenapa kok kebangkitan Indonesia hari ini sedang terjadi pertarungan perebutan identitas antara 4-5 negara, yaitu Indonesia, Turki, Mesir, Pakistan, ya. Ini dan Arab Saudi. Mereka itu merebut siapa sesungguhnya yang namanya Imamul Muslimin wal Muslimat fil alamin. Ya. Sebetulnya imam umat Islam dunia itu siapa, Pak? Umat Islam dunia ini menurut data yang saya miliki itu Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Kenapa? Hari ini kita punya 25.000 pesantren. 25%. Mesir itu tidak punya Pak pesantren. Mesir hanya punya Al-Azhar. Yaman itu pesantrennya hanya di bawah 100. Indonesia punya 25.000 pesantren untuk menjaga turusnya para ulama. Indonesia memiliki majelis taklim 170.000 majelis taklim di seluruh Indonesia. Minimal majelis taklim itu mengajarkan fikih dasar lah, safinah, akidah, macam-macam gitu. Jadi ini negara sangat kuat. Masjidnya ratusan juta, masjidnya ratusan ribu. Dari masjid yang besar sampai masjid yang ada di sini. Jadi Indonesia itu negara yang menurut dunia inilah negara paling Islami, walaupun dengan ideologi Pancasila. Ini kan menarik Pak, ideologinya Pancasila, tetapi syariat Islam dijalankan dengan baik. Jumlah haji kita itu terbesar di seluruh dunia Pak, 222.000. Kalau masing-masing mengeluarkan 50 juta, duit kita ini berapa ribu triliun Pak, bayangkan. Maka sudah ada yang menyarankan kalau bisa jamaah haji Indonesia itu membeli sahamnya Boeing Pak, karena kan pasti naik pesawat terbang kita. Itu dari haji saja, dari umroh kita itu 8.000 Pak sehari. Jadi mestinya pesawat Boeing di Amerika itu sahamnya dimiliki orang-orang NU geger ini Pak gitu. Nah, pasti ke Kanjeng Nabi kok ya. Itu hebatnya orang sini Pak, kekayaannya luar biasa orang sini itu. Luar biasa, ini kekayaannya luar biasa. Jadi kita ini bisa menjadi Imamul Muslimin wal Muslimat fil alamin. Turusnya Kanjeng Nabi masih utuh, fikihnya masih, madhabnya masih utuh, ya. Torekohnya masih utuh. Di sini susah ada penyimpangan torekoh karena ada lembaga yang sangat kuat namanya Jatmi sama Jatman. Jadi sehingga orang di Indonesia itu syariatnya dijaga dengan baik Pak. Ada namanya kepatuhan syariah. Haji kita pasti aman karena negara ikut campur. Masjid kita masih bukan masjid diror karena negara juga ikut campur, pemerintah ikut campur, ya kan? Sholat kita, puasa kita nggak usah khawatir. Satu-satunya di dunia yang mengatur puasa dan Ramadan sampai Idul Fitri itu hanya di Indonesia, ada namanya sidang isbat. Bahkan zakat fitrah aja diumumkan Pak di sini. Besok zakat fitrahnya sebesar ini diumumkan di masjid Pak. Di Arab di mana nggak ada yang kayak gitu tuh. Jadi ini persis Islam yang diinginkan Kanjeng Nabi. Jadi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum. Ini sebetulnya ada di Indonesia, hanya orang NU kayak sampean belum ngerti posisi ini. Kalau ini nanti kuat, suatu saat NU jadi presiden, entah kapan ya, apa 7 hari menjelang kiamat saya nggak ngerti ya. Jadi presiden, insya Allah Indonesia ini akan kuat. Ya. Indonesia akan menjadi negara nomor 5 di dunia dan akan menjadi Imamul Muslimin wal Muslimat di seluruh dunia. Maka pembelajaran Nahdlatul Ulama ini harus disiapkan dengan baik. Maka bersyukurlah panjenengan berada di sini, bukan di tempat yang sia-sia. Kami ya para mentor, para motivator membangkitkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah Pak, hari ini NU itu bangkit, nggak usah khawatir. Di mana-mana NU itu luar biasa. Hanya dengan koin 2.000 itu NU bisa hidup di mana-mana. Ada yang bisa mengumpulkan sebulan 1 miliar, ada yang 90 juta, itu bagus Pak. Ya. Kalau sama sekali nggak ada ini artinya kan ada uang yang bergerak di sini, tidak semata-mata bertumbuh kepada keuangan pemerintah, gerakan kemandirian. Nah nanti tinggal NU bicara dengan bupati, dengan camat, bagaimana program mental psikologis ini diperbaiki ke depan, sehingga nanti ke depan itu pemimpin-pemimpin kita, ya, bupatinya, presidennya, gubernurnya itu menjadi orang yang seperti Soekarno, dekat dengan rakyat Pak, ya, bisa membahasakan bahasanya masyarakat gitu. Saya terima kasih sekali
MWC NU Geger ini luar biasa ya, punya tempat yang keramat seperti ini. Saya sudah datang ke 2 kali, saya kira ini nggak perlu lagi ke sini lah, itu cukup ya. Saya biasanya kalau ke Gusli itu mampir pijet di situ, di Bekam gitu ya, karena kan harus sehat kita ini Pak ya, walaupun sering puasa sering apa tapi kan harus tetap sehat ya. Itu mampir, dan saya melihat perkembangannya luar biasa lah NU di Jawa Timur ini. Mudah-mudahan skenario An-Nahdhah Atsaniyah bisa terjadi ya, kebangkitan Nahdlatul Ulama ya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'sin mi'atin sanah ma yujaddu dinah, ini akan terjadi di sini. Dan apalagi Madiun Pak. Madiun itu kan dibayang-bayangi sejarah masa lalu. Orang kalau ketemu orang Madiun ini zaman dulu Pak, itu enggak ada cerita. Dulu saya di Jawa Timur itu pernah melakukan kualitatif riset ya. Jangan menikah sama orang Madiun, itu ada. Nah, dianggap keturunan PKI Pak. Image Madiun PKI itu loh, itu luar biasa. Saya makanya waktu kesini kok banyak NU, itu saya heran Pak. Kok ono NU gitu. Saya kira PKI semua, ternyata kok NU. Saya kaget betul. Jadi saya saja terpengaruh image itu. Yang lama di Jawa Timur saja terpengaruh image Madiun itu dekat, ternyata tidak gitu ya. Jadi ini justru Madiun ini punjernya Nahdlatul Ulama. Karena pernah muktamar tahun 47 di sini ya. Ini berarti dipilih oleh Mbah Hasim, bukan daerah sembarangan ini ya. Nah, mungkin PKI dengar itu lalu memainkan kartu ini di sini. Ini Madiun itu daerah punjer kalau istilah Jawa, ya, ini daerah inti. Nah, Indonesia itu strategi perubahannya harus dari daerah inti, dari MWC ini. Jadi saya berharap nanti MWC ini bisa menginspirasi MWC yang lain Pak ya. MWC di sekitarnya biar seperti ini, nanti maju bareng-bareng, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu saya kira. Terima kasih atas undangannya ya. Dan saya berharap ini bukan yang terakhir lah, cukuplah bagi saya. Saya ini terpaksa, kalau nggak diundang Gusli saya juga nggak mau ya. Kita ini bukan pengangguran Pak. Ya. Tapi diundang, saya menghormati, diundang MWC NU Geger. Saya kalau tidak diundang juga nggak ada masalah. Itu bukan beban lah bagi saya, itu gampang ya. Kita sudah membaca Indonesia itu kan dari helikopter view udah sangat tinggi, tinggal memotivasi saja. Salah satu sekarang yang sedang kita motivasi itu pemimpin-pemimpin negara Pak ya. Saya diundang di Lemhanas, di Bappenas, kadang-kadang diundang di markas TNI, diundang di polisi, dan kita berbagi sharing tentang Indonesia ke depan. Sebetulnya kalau NU infanteri kayak sampean tuh perlu nggak perlu lah Pak saya datang ini ya. Ya kan, kalau sampean nggak ada kan nggak masalah juga sebetulnya, nggak mempercepat kiamat lah gitu. Ya, makanya kita harus berbicara yang ini. Tapi sekali lagi saya ingin mengambil inspirasinya. Ya, kebangkitan ini, gedung ini di depan saya ini sebagai simbol kebangkitan, karena ini strategi. Nanti saya bisa ceritakan ke teman-teman yang lain. Tapi hiroh untuk maju ini sekarang banyak di mana-mana Pak, nggak usah khawatir ya, bukan hanya kita. Masing-masing sedang berkompetisi untuk memajukan Indonesia ya. Saya kira dari saya cukup sekian, karena harus segera ke bandara. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan PCNU Kabupaten Madiun makin lama makin maju ya. Warganya makin barokah, masyarakatnya makin kuat ya, riyadhahnya, mujahadahnya makin lama makin kuat, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang kuat. Itu prasyarat negara yang kuat adalah masyarakat yang kuat ya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa sekali motivasi yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Adnan Anwar MA. Sangat luar biasa, mudah-mudahan mampu menggugah semangat Pulau Panjenengan Sedoyo dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kita yakin NU akan bangkit. Yang penting menjadi PR kita adalah merubah pola pikir, merubah mindset, mengurangi makan. Nah, kita sudah melakukan itu. Kita biasa mengurangi makan. Nah, mengurangi makan. Karena kita menjadi jamaah dan jamiah yang biasa disegani. Nah, ini kan repot. Disegani, ya dilalui, ya di akhirnya kita mengurangi makan. Nah, itu yang sangat menjadi PR kita bersama. Artinya apa? Kita perlu memperbanyak riyadhah, perlu memperbanyak tirakat, agar nanti bisa menumbuh
menumbuhkan, melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi motor bergerak untuk kebangkitan Nahdlatul Ulama, kebangkitan Nusantara, kebangkitan negara Republik Indonesia sesuai dengan tema hari lahir Pancasila hari ini, yakni bangkit bersama membangun peradaban dunia. Awal dari Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Indonesia, Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Monggo ini sambil menunggu pemaparan materi yang berikutnya, kita rehat sejenak. Persilakan dengan menyelesaikan hidangan yang masih tersisa. Kalau sudah tidak tersisa, kita langsung masuk. Selanjutnya ini salah satu instruktur nasional beliau adalah putra daerah yang sering membersama kita sebagai laki-laki dengan kita karena mewarnai kajian pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka nasional dan silaturahmi kebangsaan di kita masyarakat Bapak dengan Ibu Bapak Haji Terpolis kami bersih untuk menyampaikan kalau ini sudah direnov ya berarti. Salam hormat